menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Ini penerapan dalam kurikulum Merdeka. Kalian itu kelas 5 itu fase C kalau kurikulum Merdeka. Sosialisasi profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Tidak tahu. Bahwa pemerintah itu mengharapkan kalian sebagai generasi bangsa punya karakter seperti pelajar Pancasila itu ini adalah profil pelajar Pancasila, bahwa kalian kita semua sebagai manusia harus beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan betul tahu maksudnya, harus mengutamakan toleransi, bergotong royong, harus kerjasama dalam hal kebaikan itu maksudnya. Mandiri, kalian harus belajar mandiri, bukan mandiri sendiri. Tapi artinya apapun keputusan itu tidak selalu menggantungkan kepada orang. Gunalah kritis. Kalian boleh bertanya hal yang menyangkut pelajaran. Artinya kadang-kadang ada pertanyaan yang memang kalian itu kritis terhadap sesuatu. Kreatif itu tidak semua orang memiliki. Contoh, kalian nanti ada kegiatan menggambar, ya kan? Gambar itu pakai ngomongin cah, gawe iki contohnya iki tujuan. Orang cah kreatif itu mesti ini, kawan ini buku. Anda, kowe tidak pernah kepikiran kayak gitu kan? Orang yang kreatif itu sampai iki kok tak kayak buku. Ini nak gini. Maka Pak Eko bukan orang yang kreatif juga. Tapi memang kreatif itu butuh apa ya? Ya memang bakat kreatif. Kreatif itu perlu biasa, kreatif itu perlu dikembangkan. Tapi di sini nanti Pak Eko pengen mengangkat ini dimensi pelajar Pancasila mandiri. Ada dua aspek, pemahaman diri dan situasi yang kalian sebetulnya itu tahu tentang diri kalian, tahu kelebihan kalian. Aku itu loh, cara nulis itu loh iso dibanding gambar. Itu pengakuan diri. Kalau misalnya Pak Eko mengatakan loh, aku iki loh, Pak Eko itu mungkin rada iso nulis dibanding gambar. Itu pengakuan diri tentang kelebihan dan kelemahan diri. Kelemahan diri harus diatasi. Artinya aku kelemahan diri harus dibelajar. Dan potensi diri, kelebihan diri juga harus ditingkatkan. Jangan sampai tidak kayak gitu. Lari kentong, kentong. Jut, jam apa nih Jut? Dengan pipitan wae. Iya. Ibu ndak koyak udahnya kamu ya. Pak Eko yo sama kok dua. Bilang dia dikandani ping 70. Onanya itu berusaha seperti itu. Dan biasanya orang yang seperti itu orang yang mungkin belajar menjadi orang yang ringan tangan. Tahu ringan tangan bukan semul. Ringan tangan adalah orang yang suka menolong, suka membantu. Sama bapak ibu di rumah harus peduli, sama saudara harus peduli. Itu mengenai tadi pembangunan diri, situasi yang dia. Yang kedua, regulasi diri. Regulasi itu pengaturan diri, mengendalikan diri. Yang paling sederhana adalah ini tentang mengendalikan diri. Ada lagi, kalian dalam belajar menjadi anak yang mandiri harus memperhatikan kowe kudune itu dadi wong sing confident, percaya diri. Tapi jangan over confident.
pede udah bunyi. Karena kalau pesimis atau rendah diri itu jelek. Kayak ada punya keyakinan untuk bisa melakukan sesuatu. Misalnya kamu dikasih tugas Pak Eko, ini berani. Orang yang rendah diri itu pasti gini, Pak, dulu dicoba kok niang. Itu jangan kayak gitu. Tangguh atau resilient dan adaptif. Jadi anak yang tangguh itu orang terus kemudian ada bisa tenang. Adaptif, mampu menyesuaikan diri. Baik, semuanya perlu diasah, dilatih untuk menjadi pribadi seperti contoh yang sangat sederhana ini ya. Kalian ini kalau pengen bisa matematika dunia sering latihan soal. Kepengen iso pinter pipitan mesti jam terbang pipitannya banyak, ya kan? Kalau pengen bersepeda tampil mahir. Kalau sering mengatakan mahir itu di atasnya terampil. Ya, bukan mahir ya. Mahir itu artinya sudah ya di atasnya terampil lah. Itu mesti kalau orang pengen naik motor, kalian itu kan pasti hari-hari ini ke depan itu menjajaki pengen numpak motor. Ya. Kalau kalian pengen terampil naik motor harus banyak naik motor. Tapi jangan hati-hati karena motor itu mesin bukan sepeda online. Nah itu sekilas Pak Eko ingin menjelaskan bahwa kalian harus mandiri. Salah satu yang Pak Eko angkat dari dimensi profil pelajar Pancasila karena penting. Jangan suka menggantungkan Bapak Ibu. Misalnya contohnya sederhana lah, kosong kowe gombel pakaian seragam barang cepai kabeh ora diboleh misalnya. Alat tulis itu masuk barang di potokake. Terus mulai sekarang silakan belajar untuk mandiri. Ya. Nanti Pak Eko minta kalian nulis. Tulis apa aja tentang desi. Tapi sudah Pak Eko siapkan di sini, nanti di tulis bebas, nggak ada sesuai dengan pengetahuan tahu ya. Nanti kalau sudah mengumpulkan ini nanti di tugasnya menggambar silakan bekerja. Terima kasih ya. Ada yang tanyakan? Mandiri tadi, tentang mandiri? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada Pak Eko depan, terima kasih.